Oke, algoritma berikutnya, algoritma yang ketiga itu disebut sebagai binary search algorithm. Jadi algoritma ini idenya adalah angka-angkanya itu sudah harus tersedia dalam bentuk urutan. Misalkan urutan dari kecil ke besar. Kalau abjad ya terurut dari A sampai Z begitu. Jadi intinya database-nya itu harus sudah tersusun secara increase. Kalau integers itu ya dari kecil ke besar begitu. Bagaimana cara mengurutkan, nanti ada algoritma ya, berikutnya yaitu sorting. Akan kita jelaskan pada bagian berikutnya gitu. Jadi kalau database-nya sudah tersedia secara urutan, maka bisa kemudian digunakan algoritma yang sifatnya binary. Idenya adalah sebuah database itu dibagi menjadi dua. Misalkan saya gambarkan database begitu, itu dibelah menjadi dua begitu. Kemudian bagian terbesar sebelah kiri, pada bagian terbesar sebelah kiri itu dibandingkan dengan angka yang dicari. Jadi dibandingkan dengan angka yang dicari. Kemudian jika angka yang dicari itu lebih besar daripada ini, maka fokuskan pada yang di sebelah kanan. Jika tidak, berarti ya di sebelah kiri yang dicari. Gitu. Idenya seperti itu. Nah, lebih mudah dengan contoh gitu ya. Kita gunakan contoh begitu. Ini misalkan ini aplikasi algoritma ketiga. Aplikasi algoritma ketiga itu mencari angka yang sudah urut. Dalam hal ini dari kecil ke besar misalkan. Ini contohnya, misalkan carilah angka 19. Ini contohnya. Carilah angka 19. Database-nya misalkan ini saya bikin 20, jadi biar nampak. 1 2 3 5 6 7 8 10 12 13. Nanti enggak bingung ini. 13 15 16 18 19 20 22 misalkan. Jadi ini ada 16 angka. Jadi ini I sama dengan 1, N sama dengan 16 itu ya. Oke. Jadi idenya adalah urutan angka ini dibelah menjadi 2, 88. Berarti tuh 2 3 4 5 6 7 8 ada di sini dibelahnya. Nah, ke kanan dan ke kiri. Itu. Kemudian seperti yang di algoritma yang tadi pada di sini. Ini yang bagian angka 19 itu
apakah lebih besar daripada angka pas di pembelahannya terakhir gitu. Jadi apakah jadi pada I yang pertama ya. Jadi pada step pertama, step 1 begitu, 19 ini dibandingkan dengan 10 angka terakhir dari pembelahan. Nah, kalau dia lebih besar, maka pusatkan perhatian di separuh yang atas. Nah, berarti yang separuh di bawah itu nggak usah dipikirkan lagi. Jadi itu lebih menghemat tenaga. Dibelah, kemudian angka terbesarnya yang di sebelah kiri ini dibandingkan. Kalau angka yang dicari itu lebih besar daripada angka yang terbesar sebelah kiri, berarti kan yang sebelah kiri yang ke sini sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Gitu. Jadi ternyata kesimpulannya 19 ini lebih besar daripada 10. Maka pakailah I, di sana dikatakan bahwa kemudian diputuskan I itu sama dengan angka yang ke-9 saja. Jadi yang tadinya I sama dengan 1 itu di sini, sekarang I-nya dimulai dari sini. I sama dengan 9. Sudah, yang dari I sampai dengan 1 sampai 8 itu sudah nggak usah dipikirkan. Jadi kita sekarang fokus di 9 sampai 16 begitu. Step berikutnya, kemudian step berikutnya dibelah lagi. Step kedua ini dibelah lagi. Jadi kalau di sini tinggal 8 berarti di sini 44. Berarti dibelahnya di sini. Tuh 2 3 4 1 2 3 4 ada 4 angka. Itu ya. Nah, kemudian sama prosedurnya. Angka 19 itu step kedua dibandingkan dengan angka yang paling besar di sebelah belahan sini. 19 dibandingkan dengan 16, hasilnya 19 lebih besar daripada 16, maka I-nya pindah lagi. I menjadi 9, 10, 11, 12 menjadi ke 13. Jadi I-nya menjadi di sini 13. Nah, ketiga dibelah lagi. Nah, apakah 19 dibandingkan dengan 19 sekarang? Nah, sekarang ini sudah tidak. Jadi 19 itu tidak lebih besar daripada 19. Maka I-nya fokus ke sini. Ternyata I-nya ada di ke-14. Jadi lokasinya ada di I sama dengan 14 begitu. Jadi algoritma ini idenya adalah setelah diurutkan itu menghemat tenaga. Jadi kalau misalkan ini tadi digunakan algoritma yang kedua, maka butuh 14 step diurutkan begitu, butuh 14 step. Tetapi kalau menggunakan binary ini hanya 1, 2, 3 step sudah langsung ketemu. Begitu idenya.